Cu, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Cuwuli, kamu mengatakan setiap hari bahwa kamu bekerja lembur dan tidak pulang ke rumah. Apakah dia yang dimaksud dengan lembur yang selama ini kamu kerjakan? Kinlan, apa kabarmu? Menjadi seorang istri, Culi bekerja lembur. Sangat keras. Sangat keras. Kurasa kaulah yang sedang merayu orang lain. Suami itu pekerjaan yang berat. Dasar wanita jahat, kamu bermulut kotor. Aku akan membersihkannya untukmu. Aku akan melawanmu. Kinlan, kamu ini gila ya? Cuwuli, aku adalah istrimu. Lalu kenapa kalau kamu istriku? Manajer Kai adalah klien terbesar saya. Dia bisa memberiku kekayaan dan kehormatan. Dan kamu, orang yang tidak berguna yang hanya tahu cara mencuci pakaian dan memasak sepanjang hari. Selain membuatku jijik, kamu praktis tidak berharga. Saya adalah manajer umum dari grup Juhao. Di Yuncheng ini, saya bisa mengatakan bahwa saya adalah hanya kalah dari satu tetapi di atas semua yang lain. Apa yang kuberikan kepada Culi? Bisakah kamu? Jangan merendahkan dirimu ke level pecundang. Aku akan mengusirnya sebentar lagi. Cuwuli, saya sudah menjadi bagian dari keluarga Chu. Bekerja dengan tekun sebagai ibu rumah tangga selama 10 tahun. Untuk keluarga ini, saya juga telah berkontribusi. Bagaimana Anda bisa membantu wanita ini? Apakah mereka ingin menindas saya? Dasar perempuan jahat, berani-beraninya kau menghinaku. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Karena menyinggung perasaanku. Kinlan, cepat berlututlah dan meminta maaf kepada manajer Kai. Aku tidak salah. Kalian berdua adalah pihak yang salah. Hai kamu para pezina. Culi, apakah Anda masih ingin menandatangani kontrak dengan Juhao? Dasar wanita sialan, jangan memaksa saya untuk menceraikanmu. Jika kami bercerai, biarlah begitu. Kamulah yang selingkuh. Kamu akan pergi tanpa membawa apapun. Beraninya kau membuatku pergi tanpa membawa apapun. Dengan koneksi saya, aku bisa membuatmu seperti anjing, diusir dari Yuncheng. Bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Senior, aku di sini untuk membawamu kembali. Senior, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Grup Juhao, operasi Shen Wansan, sangat sulit. Saat ini belum ada seorang dokter yang berani mengambil risiko itu. Cuwuli, aku pernah demi dirimu dan untuk rumah kita. Berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun pernikahan ini telah menghancurkan tubuh dan jiwaku menjadi bubur. Sebagai manusia, aku tidak kalah darimu. Aku akan membuatmu menyesali ini. Apa yang sedang terjadi? Presiden Shen tiba-tiba mengalami serangan jantung. Situasinya cukup serius. Wang Chao, dokter di rumah sakit bedah pertama. Mungkinkah bahkan sekarang, tidak ada seorang pun yang masih berani? Apakah saya bersedia menjalani operasi ini? Dian Bu, Xian Xuan, cucu perempuan Shen Wansan. aku mohon padamu, selamatkan kakakku. Saya akan menjalani operasi ini. Mengapa orang ini terlihat seperti itu? Terasa begitu familiar. Dian Bu, siapakah wanita ini? Mengapa aku belum melihatnya? Apakah ini dokter wanita sebelumnya? Nona Shen, wanita ini adalah Yuncheng kita, ahli bedah terkemuka. Sekarang selain dia, tidak ada orang lain. Siapa yang berani menjalani operasi ini? Buk Juhao keluarga Shen kami. Sangat penting. Status kakak saya bahkan lebih menonjol. Keselamatannya tidak boleh melakukan kesalahan.
Jika operasi gagal, bisakah dia bertanggung jawab? Nona Shen, menyelamatkan nyawa adalah keadaan darurat karena tanggung jawabnya berat. Tolong jangan. Hal itu akan menunda upaya kita untuk menyelamatkannya lebih jauh. Nona Shen, pembedahan adalah prioritas utama. Orang ini, mengapa dia mirip dengan ibuku? Mustahil, dia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin dia ahli bedah terbaik? Putra, aku tidak menyangka bahwa Anda dan cucu Presiden Shen adalah teman sekelas. Kamu harus merayunya. Jadi dia bisa menjaga ayahmu sebentar. Saya masih menunggu Presiden Shen untuk keluar dari bangsal dan tanda tangani pesanan saya. Ayah, saya rasa saya melihat ibu saya di sini. Jangan sebut-sebut wanita itu. Menyebut namanya membuatku marah. Saya berencana menceraikannya. Saat waktunya tiba, akankah kau bersamanya atau denganku? Tentu saja aku akan pergi bersama ayah. Pergi bersamanya. Aku akan menjadi orang miskin. Seperti yang diharapkan dari putraku yang baik. Dian Bu, bagaimana kabarnya? Operasi kakakku. Operasi tersebut sangat sukses. Tuan Shen akan segera bisa bangun tidur. Terima kasih banyak. Itu bagus sekali. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, berterima kasih kepada orang ini, ahli bedah terbaik Yun Chen. Tanpa dia, operasi tersebut tidak dapat diselesaikan. Begitu lancar. Dokter, terima kasih karena telah menyelamatkan kakak saya. Ketua baik-baik saja. Itu sungguh luar biasa. Dokter, kamu adalah grup Juhao, dermawan besar. Tuan Shen baik-baik saja. Sekarang kita kerja sama bisnis dengan grup Juhao. Akhirnya diamankan. Dokter ini, mengapa dia semakin mirip dengan ibuku? Dokter, ini adalah 5 juta Anda, biaya layanan. Tolong Anda harus menerimanya. Ya, hanya untuk ini. Jika kamu memintaku berlutut di tanah dan bersujud 2 kali, aku akan melakukannya. Bagaimana mungkin 2 orang cukup? Anda harus bersujud 100 kali. Benarkah begitu? Qinlan, Ibu, ini benar-benar kamu. Kalau begitu kita sepakat. Bersujud 100 kali. Tidak kurang satu pun. Qinlan. Bagaimana mungkin itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu bisa melihatnya? Saya adalah ahli bedah ini. Kepala ahli bedah. Ibu, apakah kamu benar-benar menabung? Katak Xian Zuam. Jangan bicara omong kosong. Ibumu belum pernah ke rumah sakit. Selama ini, dia pasti sudah lupa dengan kemampuan medisnya. Sama sekali. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk melakukan operasi sepenting itu? Saya belum berdiri di meja operasi untuk waktu yang lama. Itu tidak berarti aku benar-benar sudah menyerah tentang karir medis saya. Milik Yun Chen, ahli bedah terkemuka, akhirnya kembali. Qinlan, apakah kamu benar-benar akan kembali untuk bekerja di rumah sakit? Cuwuli, menjadi keluarga bersamamu, menjalani kehidupan yang kotor, dan membuang-buang waktuku. Itu adalah keputusan terburuk yang pernah saya buat dalam hidup saya. Saya tidak menyadari, Manajer Chu, bahwa wanita berwajah kuning milikmu ini sebenarnya memiliki kemampuan semacam ini. Tidak heran dia sekarang memandang rendahmu. Sebagai kepala rumah tangga, kamu benar-benar menyedihkan. Dari mana datangnya rubah licik ini? Berkicau, terus-menerus. Siapa yang kau sebut rubah licik? Apakah kamu belum pernah melihat seorang istri sah memukuli selingkuhannya? Manajer Kai, kamu telah mengubah pendirianmu begitu cepat. Beberapa saat yang lalu, Anda sedang penuh rasa syukur, bahkan menawarkan untuk bersujud kepadaku. Bagaimana bisa tiba-tiba kamu menggunakan wajahmu untuk pukul telapak tanganku? Dasar wanita tua, kamu sudah keterlaluan. Lihat saja aku menangis. Wajahmu terpisah. Qinlan, cukup sekian dari kalian semua. Jangan berpikir begitu, karena kamu menjadi dokter. Kamu bisa bertindak sangat keterlaluan dan mulai memukuli orang. Aku akan menuntutmu, gugat rumah sakit Anda, dan menuntut Anda karena kurangnya etika medis. Itu benar. Gugat dia sampai mati. Pastikan itu untuk sisa hidupnya. Dia tidak akan pernah bisa menjadi dokter lagi. Ibu, Anda tidak mampu menjadi dokter. Ini adalah masalah kecil. Tapi kamu telah menyinggung perasaanku. Klaim utama ayah. Apakah kamu ingin ayah kehilangan pekerjaannya? Apakah kamu menginginkan seluruh keluarga kami kelaparan? Memiliki ibu sepertimu, aku benar-benar sudah nasib sial terburuk dalam 8 kehidupan. Cheng Chen, mereka tidak mengerti ibumu. Tapi bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Chen King, tak perlu berkata apa-apa lagi. Aku buta dan tertipu untuk memperlakukan mereka sebagai keluarga. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Ini adalah rumah sakit. Jika Anda melanjutkan untuk membuat keributan seperti itu, saya akan menghubungi petugas keamanan.
untuk mengantarmu keluar. Adikku masih tetap orang yang bisa diandalkan. Kinlan, jika kamu memang semampu itu, lalu bersembunyilah di sini selama sisa hidupmu. Saya adalah manajer umum dari grup Juhao. Saya punya 10.000 cara untuk berurusan denganmu. Aku takut kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Butler Show, Anda mengatakan kartu ini berisi 5 juta. Dan ini adalah hadiah ucapan terima kasih, disiapkan sebelumnya oleh Bapak Shen. Ya, Ibu Qin. Saya tidak akan menerima uang itu. Tolong bantu saya, kembalikan kepada Tuan Shen. Tidak. Saat seseorang baru saja menindas saya, aku tidak melihatmu melangkah maju. Sekarang hadiah itu dikembalikan. Kamu yang pertama untuk keluar dan mengajukan keberatan. Kartu ini adalah hadiah ucapan terima kasih dari Tuan Shen untuk saya. Ini sama sekali tidak ada apa-apanya yang berhubungan denganmu. Kami adalah suami istri. Uang ini, tentu saja ini, ada hubungannya dengan saya. Apakah kamu sudah lupa? Kami sudah bercerai. Lalu kenapa? Sampai kita menerima sertifikat perceraian, kita masih pasangan yang menikah secara sah. Aku belum pernah melihat siapapun yang begitu tidak tahu malu. Sekalipun kita benar-benar bercerai. Bagaimana dengan Chen Chen? Dia adalah putra kandungmu sendiri. Kenapa kamu tidak berikan uang ini padaku? Saya bahkan mungkin mempertimbangkan serahkan Chen Chen padamu. Ayah, Putra, ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Saat waktunya tiba uang ini, bukankah itu masih diserahkan padamu? Cuwuli, kau benar-benar mengambil putra kami dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Apakah kamu sudah kehilangan akal sehat? Kakak perempuan senior. Dian Bu, bisakah kamu menantarku untuk menemui kakakku? Kurasa kaulah yang gila. Itu 5 juta. Kamu sangat menginginkannya. 5 juta ini. Kamu tidak menginginkannya. Mengapa kamu pergi? Bagus, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Wanita ini, dia pernah membuliku sebelumnya. Kamu pergi dan tampar dia 3 kali untukku. Dan aku akan memberikan kartunya padamu. Apa yang tadi kamu katakan? Kamu bekerja seperti budak di perusahaan ini selama setahun dan hanya menghasilkan beberapa ratus ribu. Sekarang aku memberikannya padamu. Kesempatan untuk menghasilkan uang dengan cepat. Sebaiknya kau hargai itu. Apa? Aku tak tega menyakitimu, mantan kekasih. Lalu sepertinya kamu sebenarnya tidak menginginkannya untuk menghasilkan uang ini. Sebaiknya aku pergi dan mengembalikannya kepada Presiden Shen. Tunggu. Chuli, apa yang sedang kamu lakukan? 3 tamparan. Jumlahnya 5 juta. Hanya karena dia, kau mau memukulku hanya karena beberapa kata. Jinjin, diam saja. Aku hanya akan menamparmu 3 kali. Paling buruk, aku akan memberimu setengah dari uangnya. Apakah ini soal uang? Jika kau memaksaku lebih jauh lagi, percaya atau tidak, saya akan membatalkan grup Juhao, kemitraan dengan perusahaan Anda, dan membuat atasanmu memecatmu. Dengan 5 juta ini, saya bisa memulai perusahaan saya sendiri. Apakah saya masih membutuhkannya untuk berada di bawah kekuasaan orang lain? Julie, aku tidak menyadari bahwa kamu adalah bajingan sekali. Aku akan membunuhmu. Anda. Aku sudah melakukan apa yang kau suruh. Sebaiknya kau tepati janjimu. Bukankah ini kartu saya sendiri? Itu benar. Baru menyadarinya. Kau berani mempermainkanku. Aku tidak mempermainkanmu. Kami telah mencapai kesepakatan. Kamu akan menamparnya 3 kali untukku. Dan aku akan memberikan kartu itu padamu. Saya menginginkan uang itu. 5 juta? Kamu tidak melihat dengan teliti. Jadi, apakah ini salahku? Berikan kartu yang berisi uang itu padaku. Cuwuli, hanya sedikit tipu daya ini. Dan kamu tidak tahan. Lalu bagaimana saat kau bersembunyi dariku? Bahwa kamu tidur dengan wanita lain dan berselingkuh. Kau bahkan berbalik dan menyalahkanku. Ketika aku menghadapimu, apakah kamu pernah berpikir, seberapa sakitkah yang kurasakan? Kamu jelas bukan ayah yang baik. Membawa selingkuhanmu di depan putra kami. Masih saja membuat keributan denganku di rumah sakit. Apakah ini contoh yang Anda berikan? Sebagai seorang ayah, kamu egois dan mementingkan diri sendiri. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Saya sudah menjadi benar-benar kecewa padamu. Halo, bos. Ciuli, kamu kalah. Pesanan penting dari grup Juhao. Anda dipecat, bos. Sudah kubilang, saya punya 1000 cara untuk menghancurkan kalian berdua. Jinjin, dengarkan penjelasan saya. Nyah. Dan kamu, Kinlan. Apakah menurutmu kamu masih bisa melangkah ke sana? Meja operasi. Saya akan memastikan
Anda tidak akan pernah bisa menjadi dokter lagi. Beraninya kau bersikap kurang ajar seperti itu kepada penyelamatku. Siapa sebenarnya memberimu keberanian seperti itu? Shen Wansan ketua grup Juhao. Ketua, Kai Wenjing, apakah Anda benar-benar berpikir grup Juhao? Apakah itu milikmu? Dokter Kie, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Anda terlalu berlebihan Tuan Shen. Saya hanya menjalankan tugas saya. Dokter Kie, tidak perlu terlalu rendah hati. Karena telah menyelamatkan hidupku, aku pasti akan membalas kebaikanmu 10 kali lipat. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka adalah tugas suci seorang dokter. Tuan Shen, hadiah ini terlalu murah hati. Aku tidak pantas menerima ini. Tolong tarik kembali. Mohon terimalah. Aku tahu. Saya sudah menyadarinya. Situasi Anda. Tenang saja. Saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Resolusi yang memuaskan. Manajer Kai. Ketua, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Izinkan saya menjelaskan. Saya tidak peduli dengan kesalahpahaman apapun. Aku hanya tahu bahwa kamu telah menyinggung penyelamatku karena Anda menikmati menggunakan nama grup Juhao, bertindak sembrono. Lalu grup Juhao tidak ada tempat untukmu. Butler Zhou? Ya ketua, singkirkan Kai Wenjing dari semua posisinya. Miliki dia. Keluar dari grup Juhao langsung. Dipahami? Tidak. Ketua, aku tahu aku salah. Tolong beri saya satu lagi peluang. Saya akan meminta maaf kepada Ibu Qin saat ini. Ibu Qin, aku putus dengan suamimu. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Mohon maafkan saya. Mohon sampaikan permohonan Anda kepada ketua. Atas nama saya. Kau ingin aku memaafkanmu di kehidupanmu selanjutnya. Kurangnya integritas Anda. Artinya tetap berada di grup Juhao. Itu hanya akan membuatmu menjadi anak yang dikucilkan. Butler Zhou, bawa dia pergi. Ketua, aku tahu aku salah. Ketua. Terima kasih Tuan Shen. Kamu membantuku melampiaskan kekesalanku. Tidak perlu bersikap sopan. Ini hanya masalah kecil. Hanya saja, keluargamu penting. Bukan urusan saya untuk ikut campur. Presiden Shen, Anda belum sepenuhnya pulih dari operasi. Saya tidak akan mengambil alih lagi. Waktu istirahatmu. Muda, segera atur pertemuan dengan Presiden Shen untuk beristirahat. Oke, dengan cara ini. Apakah kamu membutuhkanku untuk tetap tinggal dan menemanimu? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kemudian, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa datang kapan saja ke kantor saya untuk menemukan saya. Oke. Sekarang aku sudah berurusan dengan wanita licik itu. Sekarang giliranmu. Sayang, aku salah. Sayang, sebenarnya saya dipaksa terlibat dalam perselingkuhan. Dipaksa berselingkuh. Cuwuli, dengarkan dirimu sendiri. Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Sayang, sebenarnya aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku bisa seperti wanita itu? Itu dia. Dia terus menggunakan posisinya untuk memeras saya. Jika saya tidak mematuhi, saya akan kehilangan kontrak tersebut dan kehilangan pekerjaan saya. Mendengarnya seperti itu. Anda memang punya alasan sendiri. Saya baru saja membuat kesalahan yang dilakukan setiap orang di dunia membuat. Aku melakukan semua ini untuk keluarga kita ini. Sayang, asalkan kamu bersedia memaafkanku, kamu boleh memukulku atau memarahiku. Aku akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Cuwuli, apakah menurutmu apakah kamu akan pernah mempercayaimu lagi? Permohonan perceraian. Saya sudah mengirimkannya. Setelah 1 bulan, masa pendinginan, kamu dan aku tidak akan memiliki hubungan apapun. Qinlan, apakah kamu benar-benar harus seperti itu? Begitu dingin dan tak berperasaan. Cincem, ibumu akan meninggalkan kita. Cepat buat dia tetap tinggal. Ibu, itu sudah cukup. Ayah meminta maaf. Bukankah itu sudah cukup? Qinlan, aku tahu kau membenciku. Tetapi, Chen Cheng masih bersekolah. Jika kita bercerai, bagaimana teman-teman sekelasnya? Lihat dia. Ya ibu. Saat-saat itu tiba, teman-teman sekelasku pasti akan mengejekku. Sayang, 1 bulan. Beri saya waktu 1 bulan. Saya pasti akan memulai lembaran baru dan membuktikannya padamu. Pada waktu itu, jika Anda tidak puas, kalau begitu belum terlambat untuk bercerai. Demi Cheng Cheng, aku akan memberimu 1 kesempatan. Tapi saya punya 1 syarat. Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Bagaimana dengan
Apakah kita bertukar peran? Apa maksudmu? Lagi pula kamu sudah kehilangan pekerjaan, dan saya berencana untuk kembali bekerja di rumah sakit. Kita bertukar peran. Saya akan pergi bekerja dan mencari uang. Sementara kamu tetap di rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak. Maksudmu, apakah kamu mengizinkanku menjadi suami yang mengurus rumah tangga? Senior. Senior. Apakah kamu sudah selesai menangani semuanya? Cuwuli, ingin aku memberikannya 1 bulan lagi. Dia ingin menyelamatkan hubungan kita. Jadi kamu setuju? Apakah kamu akan melanjutkan hidup bersamanya? Yang lain biasanya mengatakan, lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan 1 pernikahan. Mengapa begitu denganmu? Kamu terus-menerus mendesakku untuk bercerai. Aku hanya merasa kata-katanya tidak bisa dipercaya. Dan bukankah kamu merencanakan komitmen? Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tidak punya niat untuk berdamai dengannya. Untuk bulan ini, saya hanya ingin dia mengalaminya sendiri. 10 tahun ini, jenis kehidupan yang pernah saya jalani. Dan seperti apa rasanya? Dalam hal itu, Anda dapat kembali ke rumah sakit bedah pertama. Dalam 3 hari, saya akan melapor ke rumah sakit. Itu bagus sekali. Saya akan mencari seseorang untuk mengaturnya sekarang. Untuk mengembalikan posisi Anda sebagai kepala seksi. Tunggu sebentar. Saya sedang tidak berada di rumah sakit. Selama ini, saya tetap harus mulai dari tingkat dokter paling dasar. Itu juga bisa dilakukan. Saya percaya, dengan kemampuanmu senior, kamu pasti akan segera menjadi puncak rumah sakit bedah pertama lagi. Saya juga percaya begitu. Selamat datang kembali. Ahli bedah terbaik. Kinlan, kamu sungguh berani. Beraninya kau membiarkan culik kita tidak berfungsi dan melayani Anda di rumah. Culik ini telah kehilangan pekerjaannya. Dia tidak tahan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Saya membantunya. Pikulah beban berat ini. Dia bahagia, hidup menumpang pada seorang wanita. Sebagai ibu mertuanya, apa yang perlu dikeluhkan? Diam. Dia kehilangan pekerjaannya. Semua karena kamu. Ibu, kurangi bicara. Di rumah ini, sekarang, hanya aku yang bisa menghasilkan uang. Jadi saya, kepala rumah tangga, kalian semua, harus mendengarkan saya. Sebaiknya kamu bersikap baik, dan diamlah. Atau aku mungkin akan mengusirmu. Anda, lihatlah sikapnya. Apakah dia memperlakukan saya dengan baik, sebagai seorang tetua? Anda. Cukup ibu. Kinlan sekarang, kesayangan Shan Wansan. Hanya dengan 1 kata darinya, saya akan bisa kembali bekerja. Di samping itu, di tangannya, dan ada Shan Wansan, memberinya 5 juta, sebagai biaya ucapan terima kasih. Beginilah penampilannya sekarang. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Putra, mulai sekarang, dia akan selalu menginginkannya, menginjak-injakmu. Menderita. Hal terpenting saat ini adalah untuk bertahan. Setelah saya mendapatkan uangnya, aku akan punya waktu untuk berurusan dengannya. Sayang, kamu wangi sekali. Kita sudah lama tidak melakukan itu. Apakah kamu tidak mau? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak memiliki kebiasaan berbagi tempat tidur dengan kecoa. Saya merasa itu menjijikan. Kinlan, apakah aku terlalu baik padamu? Beraninya kau menyebutku kecat? Pria yang tidak bisa mengendalikan bagian bawah tubuhnya. Semuanya adalah kecoa. Sejak saat kau dan Kai Wenjing ditipu, kamu sudah tidak layak untuk tidur di ranjang ini. Anda, Tidur di kamar terpisah atau pindah. Anda memilih. kamu tanggun. Besok adalah hari pertama kelahiran kembali saya. Anda seharusnya menantikannya. Saya berharap Nona Qin bisa terbebas dari penderitaan ini. Saya berharap Nona Qin bisa terbebas dari penderitaan ini. Dan kehidupan baru. Dan kehidupan baru. Sungguh dosa. Kinlan, apakah kamu mau menghamburkan seluruh kekayaan keluarga ini? Ini baru permulaan. Saatnya adik-adik laki-laki muncul.
Chen King. Mengapa kamu baru datang sekarang? Saya ada urusan di rumah sakit. Saya datang setelah saya selesai. Saya berharap kakak senior, pelarian dari penderitaan. Mulai sekarang, jalan hidup yang mulus. Kamu tetap yang terbaik. Izinkan saya bercerita kepada Anda. Hari ini, saya telah menyiapkan banyak program. Anda tidak akan rugi, dijamin akan memuaskan Anda. Datang, adik-adik laki-laki berkumpullah. Semua orang akan mendapatkan imbalan. Dasar makhluk tidak senonoh. Minggir. Kinlan, kau telah mengkhianati putraku. Berkali-kali, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa? Tidak tahan lagi. Lalu biarkan anakmu. Ceraikan aku. Dasar kau orang rendahan tanpa orang tua. Kamu benar-benar tidak memiliki didikan yang baik. Asuhan, masa kecilku. Sudah lama lelah karena kamu dan anak harammu. Karena kamu bilang aku tidak punya didikan yang baik, lalu aku akan melakukan sesuatu yang kurang mendapat pendidikan. Ibu, Anak yang baik, tahun baru pun belum tiba. Mengapa kamu bersujud padaku? Saya belum mempersiapkan diri. Amplop merah untukmu. Putra, wanita ini Kinlan sedang menindas saya. Kamu harus membelaiku. Ibu. Kinlan, untuk keluarga kami, telah bekerja keras selama 10 tahun. Dia mengadakan pesta untuk bersenang-senang. Apa yang salah dengan itu? Anda, lihat, kamu bahkan merusak kuenya. The film was translated Sayang, and narrated semoga by kalian Media. bersenang-senang. Aku akan membawa ibuku pergi. Ibu, datang. Ibu, Dasar pria tak berperasaan. Kamu cuma mau nonton aja kayak gini. Istrimu sedang menindasku. 5 juta, Ibu. Jika kamu menyinggung Kinlan, rencana kami akan hancur total. Jangan khawatir. Setelah saya mendapatkan uang itu, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Aku pasti tidak akan membiarkan wanita itu lolos begitu saja. Kakak perempuan senior, merasa lebih baik. Dalam hidup, Anda harus menolak kelelahan mental. Jika sesuatu terjadi langsung saja bertindak gila, rasanya sangat menyenangkan. Kalau begitu aku akan ikut gila bersamamu. Ini baru hidangan pembuka. Hidangan utamanya belum tiba. Kinlan, kenapa kamu sampai gila-gilaan? Aku lapar. Bangun dan buat sarapan. Ini baru jam 4 pagi. Bahkan ayam jantan pun belum bangun. Kamu mau membuat sarapan jenis apa? Menikah selama 10 tahun. Setiap hari saya bangun jam 4 pagi. Saya akan membeli bahan makanan sekarang. Waktunya tepat sekali. Atau lebih tepatnya. Apakah kamu ingin bercerai sekarang juga? Aku akan pergi. Istriku. Susu Anda. Saya hanya minum susu pada suhu 45 derajat. Panas sekali. Apakah kamu mencoba membakariku sampai mati? Kamu hanya mencari-cari kesalahan kecil. 48 derajat dan 45 derajat. Apa bedanya? Ciwuli, termometer ini. Bukankah ini terlihat familiar? The film was translated and narrated by Media. Bukankah sudah kukatakan, saat saya minum susu, saya hanya meminumnya pada suhu 45 derajat. Panas sekali. Apa kamu mencoba membuatku melepur? Saya minta maaf. Saya terlalu sibuk dan tidak menyadarinya.
Apakah Anda sudah puas sekarang? Yang saya minum setiap hari, jus segar yang diperas. Mengapa hari ini tidak ada? Tanyakan pada putramu. Dia sekarang orang di rumah ini yang merupakan pengasuh gratis. Putra, wanita itu lagi. Dia menindasmu kan? Ibu, kamu berada di usia seperti itu. Mengapa kamu minum jus segar? Harga buah sekarang sangat mahal. Minumlah jus biasa saja. Demi 5 juta orang. Bersabarlah. Sayang, kamu akan bekerja. Aku akan mengantarmu. Sayang, izinkan aku membantumu mengganti sepatu. Hadiah untukmu. Terima kasih, sayang. Kau mengajariku. Saat meminta uang, seseorang harus rendah hati. Istriku benar. Kinlan, kamu tidak akan bisa bersenang-senang lama-lama. Penghinaan yang kau sebabkan padaku. Saya akan mengembalikan uang Anda beserta bunganya, sepenuhnya. Chen King, Kakak perempuan senior, apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu? Kakak perempuan senior, ini hari pertamamu bekerja. Bagaimana rasanya? 2 kata, sangat senang. Ternyata tanganku dimaksudkan untuk memegang pisau bedah, bukan pisau dapur. Kakak senior, akhirnya kau tersenyum. Chen King, seandainya kau tidak membangunkanku, sekarang aku mungkin masih menyia-nyiakan hidupku dan tidak dapat menemukan diri saya sendiri. Kakak perempuan senior, hanya dialah yang bisa menyelamatkanmu, adalah dirimu sendiri. Di samping itu, sebenarnya aku memiliki motif egois saya sendiri. Aku ingat. Kamu suka kue kacang hijau kan? Kamu sudah banyak membantuku. Saat ini, kemampuan saya terbatas. Jadi aku hanya bisa memberimu ini. The Jangan film was berani-beraninya kau translated meremehkannya. and Bagaimana narrated mungkin by aku bisa? Amelia. Terima kasih senior. Julia nona muda dari grup sub. Kalian berdua, apa yang sedang kamu lakukan? Anda memiliki tamu. Kalau begitu aku akan pergi. Changking, orang itu barusan. Apakah dia dokter baru di rumah sakit ini? Ini hari pertamanya. Namanya Kinlan. Pada hari pertamanya, dia sudah mulai mendekati dekan. Sepertinya yang lain, orang kelas bawah yang mencoba mengambil jalan pintas. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara tentang kakak perempuan saya seperti itu? Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Saya baru saja belajar beberapa resep masakan dari seorang koki berbintang Michelin. Beri mereka sedikit rasa. Bukan berarti aku tidak bisa. Pesan bawa pulang. Bisakah Anda tolong? Berhentilah membawakan barang-barang ini untukku di masa mendatang. Changking, Anda seharusnya bisa melihat perasaanku padamu. Untuk bersamamu, aku sudah menunggu selama 10 tahun. Berapa kali lagi harus kukatakan padamu? Aku tidak menyukaimu. Bisakah kamu berhenti? Apakah usahamu sia-sia seperti ini? Aku punya seseorang yang kusukai. Selain itu hatiku. Tidak ada tempat untuk wanita lain. Kakek saya adalah orang yang bekerja di rumah sakit tersebut, pemegang saham terbesar. Bersama denganku, akan sangat bermanfaat untuk karir Anda. Aku tidak membutuhkannya. Berapa kali lagi? Apakah aku harus mengatakannya? Bisakah kamu berhenti? Apakah usahamu sia-sia? Bisakah kamu pergi saja? Selama kamu belum menikah, aku tidak akan pernah menyerah. Pergilah selidiki seorang ahli bedah. Bernama Kinlan, saya ingin semua informasi. Saya seorang The pria film was dewasa. translated Mencuci and pakaian di rumah. narrated by Jika Amelia. orang-orang mengetahuinya, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Wanita itu Kinlan, beraninya membuat anakku cuci pakaian di sini. Putra, kamu telah bekerja keras. Bukankah semua ini karena kamu sebelumnya tidak akan membiarkan Kinlan? Apakah menggunakan mesin cuci untuk mencuci pakaian? Sekarang saatnya pembalasan. Semuanya telah menimpa saya. Putra,
Katakan padaku apakah kamu bodoh. Melakukan ini tidak akan membantu sama sekali. Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Untuk rencana Anda, untuk berhasil, Anda harus mengeluarkan sejumlah uang. Hari ini ulang tahun siapa? Membuatnya menjadi seperti itu. Romantis. Sayang, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kamu terlalu banyak khawatir. Untuk keluarga ini, aku ingat semuanya. Hanya saja, saya tidak pandai mengungkapkan diri. Tidak pandai mengekspresikan diri. Jika tidak mungkin sesedih ini. Sayang, aku menjual darahku untuk membelikan ini untukmu. Kalung mutiara. Sekarang, kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu kan? Cuwuli, kami sudah menikah selama 10 tahun. Bahkan cincin pernikahan dibeli dengan uang saya sendiri. Aku tidak menyangka yang akan saya terima hadiah darimu hari ini. Ini benar-benar yang pertama. Sayang, asalkan kamu berjanji padaku, tidak bercerai, terserah kamu. Saya bisa membelikannya untukmu. Hadiah ini, aku tidak menyukainya. Lalu sayang, apa yang kamu sukai? Aku akan membelikannya untukmu sekarang juga. Inilah hadiah yang saya inginkan. Aku sudah menginginkannya sejak lama. Nonakin Anda datang lagi. 3 item yang biasa. Fui ini. Mengapa terlihat seperti itu? Apakah ini dibuat khusus untukku? Fui ini. Sangat istimewa. Seorang pria memesan ini. Dia akan segera datang untuk mengambilnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Selamat ulang tahun senior. Itu, bagaimana jika saya tidak datang hari ini? Lalu aku akan terus menunggu. Aku mengenalmu sering. Datang ke toko ini. Bagaimanapun, jika Anda hari ini belum datang, maka itu akan terbukti bahwa kamu bersama keluargamu merayakan ulang tahunmu. Bersama mereka, aku malas untuk ikut bermain dengan aksi mereka. Aku lebih suka menikmati kedamaian dan ketenangan sendirian. Kakak senior, aku tahu Anda ingin Julie mengalaminya. Rasa sakit yang pernah kamu alami sebelumnya. Apakah ada sesuatu? Saya bisa membantu dalam hal apa? Jika Julie bisa melihat wanita lain, mengapa aku tidak bisa melihat pria lain? Membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan adalah bentuk balas dendam terbaik. Adik laki sampai laki, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Kemudian, tetaplah bersamaku dan mari kita lakukan sesuatu yang menyenangkan. Dulu aku selalu merasa bahwa tidak ada kesempatan untuk berhenti dan menarik napas. Aku tidak menyangka pemandangan malam kota ini sangat cantik. Kakak perempuan senior. Itulah yang Anda maksud dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Ya, menurutmu apa lagi yang akan terjadi? Bukan apa-apa. Chan King, terima kasih telah datang dan bersamaku. Ini masalah kecil. Kakak perempuan senior, sebenarnya ada sesuatu. Aku tidak pernah mengerti. Kenapa kau memilih Julie saat itu? Aku berutang nyawa padanya. The film was translated and Dia narrated sudah by bangun. M Media. Gadis ini mampu bangun tidur. Sungguh menakjubkan. Itu tidak sia-sia. Anakku mendonorkan ginjal kepada Anda. Ibu, mengapa kamu mengatakan ini? Kami sudah berjanji akan merahasiakannya. Aku hanya mengkhawatirkan gadis ini. Untukmu. Saya bersedia melakukan apa saja. Cuwuli. Terima kasih. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa orang yang mendonorkan ginjal kepada Anda? Apakah itu dia? Dia menunjukkannya padaku. Sertifikat donasi. Ini pasti bukan barang palsu kan? Orang yang mendonorkan ginjal kepada suster senior. Jelas itu aku. Mengapa namanya berubah menjadi Julie? Selama 10 tahun ini, saya telah bekerja tanpa lelah dan tanpa mengeluh. Aku sudah kelelahan.
Untuk keluarga Chu, kurasa aku sudah membalas budi Chu Li karena telah menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, aku bukan lagi istri siapapun, atau ibu siapapun, atau menantu perempuan siapapun. Aku hanyalah diriku sendiri. Tepat. Ini adalah tingkat kesadaran bahwa ahli bedah terbaik Yun Chen. Seharusnya, aku selalu ingin memberitahumu sesuatu. Kakak perempuan senior, kamu sangat pintar. Bagaimana mungkin kamu tidak melihatnya, bahwa aku menyukaimu? Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Aku akan menunggu sampai luka di hatimu sembuh, telah sembuh perlahan. Kemudian, saya akan memberitahu Anda, apa yang ingin saya katakan. Kakak perempuan senior, ingat ini, kamu tidak sendirian. Bahkan kapan saja, kamu bisa mengandalkan aku untuk segalanya. Terima kasih Chanting. Mohon maaf atas ketidaknyamanan kemarin. Kamu juga sebaiknya kembali dan beristirahat. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Aku akan menunggu sampai lukanya sembuh. Di hatimu telah perlahan sembuh. Lalu aku akan memberitahumu, apa yang ingin saya katakan. Aku hanyalah seorang wanita yang bercerai. The film was Dengan seorang anak. translated and narrated by M. Aku Media. tidak pantas. Kasih sayangmu yang mendalam padaku. Kamu pergi kemana? Saya ada beberapa hal yang harus diurus. Saya pikir Anda pergi berkencan dengan seorang pria. Aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri. Dari mobil Gu Changqin, keluar. Apakah kamu tidur dengan Gu Changqin? Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Saya melakukannya untuk pekerjaan. Saat ini, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang. Mengandalkan gaji saya untuk bertahan hidup. Jika saya tidak keluar bekerja dan bersosialisasi. Dasar pecundang. Hidup hanya dengan menghirup udara. Bersosialisasi. Bersosialisasi sampai ke tempat tidur orang lain. Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Saya melakukan semua ini untuk pekerjaan. Sebuah keluarga berempat. Semua bergantung pada gaji saya untuk bertahan hidup. Jika saya tidak keluar bekerja dan bersosialisasi, dasar pecundang, hidup hanya dengan menghirup udara. Anakku, dia hanya melakukan kesalahan. Bahwa setiap pria di dunia akan membuat, apa itu, masalah besar. Semua ini demi pekerjaan. Dia tidak punya pilihan. Sekarang kamu tahu, bahwa ketika kamu selingkuh dengan Kai Wenjing, bagaimana perasaanku 100 kali lipat, lebih buruk dari kamu. Kamu terlalu memujiku. Hanya untuk 5 juta Presiden Shen. Sayang sekali. Kamu tidak pantas. Gu Changqin. Beraninya kau tidur dengan wanitaku. Aku belum selesai denganmu. Siapakah dia? Ini aku, Kai Wenjing. Apa yang kau inginkan dariku? Saya hamil. Anak itu adalah milikmu. Siapa tahu, berapa banyak pria yang pernah kamu tiduri? Bagaimana Anda bisa yakin? Apakah anak itu anakku? Ini adalah laporan tes paternitas untuk Anda dan anak dalam kandunganku. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Aku ingin kau menceraikan Kinlan dan bertanggung jawab atas kita. Jika kamu tidak menjagaku, aku akan pergi dan membuat keributan dengan Kinlan. Aku tidak bisa membiarkan Kai Wenjing merusak rencana besar saya. Jinjin, begitu saya mendapatkan 5 juta itu, aku akan langsung memutuskan hubungan dengannya. Saat waktunya tiba, dengan upacara yang megah,
aku akan menikahimu. Kamu masih memikirkan 5 juta itu. Dengan 5 juta itu, kita tidak perlu bergantung pada keinginan orang lain. Jinjin, kamu harus menjadi baik. Aku berjanji, aku akan mengizinkanmu tinggal di sebuah rumah mewah dan menjadi wanita kaya. Kamu sebenarnya tidak. Kau percaya pada kebohongan Chuli kan? Siapa kamu? Siapa saya bukanlah hal yang penting. Aku hanya di sini untuk memberitahumu beberapa kebenaran tentang Chuli. Chuli adalah untuk itu, 5 juta, bahwa dia bersikap tunduk untuk menyenangkan Kinlan, dan Kinlan, dari awal hingga akhir, hanya sekadar memperlakukan Chuli seperti orang bodoh, tidak punya istri. Akan memaafkan suami selingkuh. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan? Jika itu adalah harta perkawinan bersama, bahkan dengan perceraian, Chuli hanya bisa mendapatkan setengahnya. Tapi jika itu adalah warisan, ini cerita yang berbeda. Chuli bisa mendapatkan segalanya. Adapun cara melakukannya, pilihan ada di tangan Anda. Saya kuliah, hal-hal yang ingin saya dapatkan. Belum pernah terlepas dari genggamanku. Kinlan, kamu tidak boleh menyalahkanku. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri. Karena bersikeras memprovokasi lelakiku, Bu Changking. Tidak ada masalah. Kemudian dokter, Kiel, saya permisi dulu. Oke. Cheng Cheng. Ibu, selamatkan aku. Aku sangat takut. Cheng Cheng, Kinlan, jika kamu ingin menyelamatkan anakmu, datang saja sendirian ke gunung terpencil di pinggiran barat. Jika kamu berani menelepon polisi, lalu bersiaplah untuk ambillah jenazah putramu. Kai Wenjing, apa yang kamu inginkan? Halo, Senior, kakek dan para investor masih menunggu Anda untuk berdiskusi rincian kontrak. Hal ini menyangkut masa depan rumah sakit. Ini tidak bisa ditunda. Kinlan, aku tidak menyangka kamu akan sangat peduli dengan putramu. Kai Wenjing, saya sudah tiba. Biarkan Ching Ching pergi sekarang. Atas dasar apa? Berlututlah dan mohonlah padaku. Aku mohon padamu, biarkan Ching Ching pergi. Kinlan, aku pikir kamu sangat tangguh, tapi aku tidak menyangka kamu juga punya momen-momen ketakutan. Kau telah memancingku ke sini. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Saya kenal Shen Wansan, memberimu 5 juta. Gunakan 5 juta ini untuk membeli nyawa putramu. Semuanya ada di sini. Jangan takut, Cheng Cheng. Ibu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Akhirnya aku mendapatkannya. Sudah berapa lama sejak sekolah libur? Mengapa Cincung belum pulang juga? Aku lapar sekali, Nak. Apa menu makan malam hari ini? Ibu, apakah Anda tahu di mana Cincung berada? Telah pergi. Bagaimana saya bisa tahu? Ibu, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Katakan padaku dengan cepat, atau saya akan menelepon polisi. Anda tidak bisa menghubungi polisi. Lalu apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kemarin, Kai Wenjing datang menemui saya, mengatakan kita harus menampilkan pertunjukan untuk menculik Cheng Cheng. Lalu buat Kinlan, dengan sukarela, menyerahkan 5 juta. Ibu, bahwa Kai Wenjin adalah orang gila. Apakah menurutmu begitu dia mendapatkan uang itu, dia akan membaginya denganku? Beritahu saya, di mana lokasinya? Lokasinya berada di lereng bukit bagian barat pinggiran kota. Ayah, orang gila ini mendorong ibuku jatuh dari bukit. The film Pergi was selamatkan dia translated cepat. and narrated by M Media. kakak senior, Changking, kakak senior, Changking, jangan pergi. Kinlan sudah mati. aku tidak percaya. Changking, Kakak senior,
Kakak senior. Gu Changqing, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Kakak perempuan senior berakhir seperti ini. Bukankah semua ini karena kamu? Keluar. Jangan hentikan aku untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan ibu adalah prioritas utama. Kakak senior. Bagus sekali kakak senior. Kamu sudah bangun, kamu baik-baik saja. Gu Changqing, tunjukkan rasa hormat. Dia tetap istriku. Ini satu-satunya milikmu. Kesempatan untuk balas dendam. Qinlan, pergi ke neraka. Changqing akan baik-baik saja. Bagaimana kabar Changqing? Dia berhasil didatangkan tepat pada waktunya. Nyawanya terselamatkan. Ngomong-ngomong soal itu, masalah ini, saya juga bertanggung jawab. Mengapa kamu mengatakan demikian? Kemarin saya mendengar Modan, Kai Wenjing sedang melakukan panggilan video, dan saya memberitahu Changqing tentang hal itu. Setelah Changqing mengetahuinya, aku harus pergi mencarimu. Dia menyinggung perasaan para investor. Dia dimintai pertanggungjawaban oleh para pemegang saham rumah sakit. Dan aku bahkan tidak tahu tindakan disiplin apa yang akan dihadapinya. Dia sangat bodoh. Ini bukan kali pertama dia bertindak bodoh. 10 tahun yang lalu, dia mendonorkan salah satu ginjalnya untukmu. Dia mendonorkan ginjalnya padaku. Mengapa tidak ada seorang pun? Beritahu saya. Dia khawatir hal itu akan menjadi beban psikologis bagimu. Jadi, dia memiliki semua orang yang tahu, menandatangani perjanjian kerahasiaan. Bantu aku. Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku. Orang seperti ini, apakah dia layak menjadi dokter? Rumah sakit jenis apa ini? Semuanya silakan nilai sendiri. Ini adalah pintu masuk rumah sakit. Mohon jangan berkumpul. Mohon bubar. Bubarlah semuanya. Qinlan, akhirnya kau datang. Cuwuli, ini adalah rumah sakit. Bukan tempat untukmu bertingkah gila. Segera pergi. Istri, bagaimanapun juga ibuku adalah ibu mertuamu. Dia sekarang menderita kanker hati. Kamu tidak bisa menolak untuk menyelamatkannya. Aku mohon padamu, menolak untuk menyelamatkan ibu mertuanya sendiri. Dokter ini cukup berhati dingin. Tepat. Semuanya keluarkan ponsel kalian dan rekam dia. Rekam wajahnya. Unggah secara online. Buat dia terkenal. Cuwuli, apakah kamu tidak merasa bersalah mengatakan itu? Ketika kamu dan ibumu tahu bahwa akulah orangnya. Dengan kanker hati, bagaimana kamu memperlakukanku? Ibumu membuatku pergi tanpa membawa apapun. Kau bahkan ingin mengirimiku peti mati. Bagaimana bisa sekarang? Kamu sungguh berani untuk datang dan menuduhku. Hati ibu mertua dan suami ini sungguh jahat. Lihat apa yang mereka miliki. Mendorong gadis ini untuk para pelaku kejahatan pada akhirnya akan mendatangkan kehancuran bagi diri mereka sendiri. Ibunya menderita kanker. Ini hanyalah pembalasan. Bukan seperti itu. Berlututlah selama yang Anda inginkan. Teruslah berlutut. Jangan sekali-kali berpikir untuk memeras saya secara emosional. Qinlan, kamu tunggu saja. Kakak perempuan senior. Saya mendengar bahwa Julie pergi ke rumah sakit untuk membuat keributan. Dia sama sekali tidak mengerti kamu sebenarnya. Bahkan jika dia tidak membuat keributan seperti itu, Anda tetap tidak akan berdiri saja dan saksikan seseorang mati. Saya benci Liu Hongmei. Tetapi sebagai seorang dokter, aku tidak bisa begitu saja menyaksikan tanpa daya saat sebuah kehidupan pergi mendahuluiku. Jadi, Anda bersedia untuk menjadi kepala ahli beda untuk Liu Hongmei. Tapi saya akan mengajukan satu syarat. Qinlan, akhirnya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. 5 juta yang kamu dapat dari menjual anakmu. Kamu juga mendapatkan apa yang kamu inginkan. Anda, Kakak perempuan senior, perceraian yang bahagia. Terima kasih. Ayo pergi. Tetap bersama sampah. Membuatku merasa mual. Saya setuju. Qinlan, jika kau tidak bisa menyembuhkan ibuku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kenapa dia belum muncul juga? Qinlan tidak akan. Dia telah mengingkari janjinya, Kam. Kamu pikir ibuku mirip denganmu? Hal-hal yang dia janjikan, dia tidak pernah mengecewakan. Dasar bocah nakal. Dasar serigala tak tahu terima kasih. Ibumu sekarang hidup dalam kemiskinan. Mulai sekarang kamu akan kesulitan hidup dalam kemiskinan. Paman Gul akan menjagaku. Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana kabar ibuku? Operasi berjalan sangat lancar. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Gu Changqing. Qinlan ini adalah sebuah
Nasib siang, kamu juga tidak pilih-pilih. Suka mengambil sisa makanan saya untuk dimainkan. King. Dia sengaja mencoba memprovokasi kamu. Cuwuli, bahkan sekarang pun, mulai sekarang. Jangan datang lagi, untuk mengganggu hidupku. Tidak ada yang lebih membahagiakan saya daripada ini. Kinlan, hari-hari baikmu tinggal menghitung hari. Nona Cho, aku mendengar semuanya dari Chuli. Kaulah yang menyelamatkan hidupku. Bibi Liu, syukurlah kamu baik-baik saja. Orang yang seharusnya kamu, yang paling saya syukuri, adalah kakak perempuan saya. Seandainya bukan, karena kakak perempuanku. Bahkan jika Anda memiliki sumber hati, Anda tidak akan mampu melakukan operasi ini. Dia adalah seorang dokter. Menyelamatkan nyawa dan merawat orang sakit adalah tugasnya. Jika dia tidak berani menyelamatkanku, saya pasti akan membongkar kedoknya secara online dan memastikan dia tidak bisa lagi menjadi dokter. Asalkan seseorang memiliki uang dan koneksi, dokter jenis apa, tidak bisakah kita menemukan? Mengapa kita bahkan perlu memohon padanya? Tepat, kali ini aku baru mengetahuinya terlalu terlambat. Seandainya aku tahu lebih awal, saya pasti mampu melakukannya. Mengundang dokter ternama internasional untuk melakukan operasi pada Bibi. Apakah kamu mendengarnya? Merawatku, suatu kehormatan bagi Anda. Kalian semua, benar-benar tak bisa ditolong lagi. Semua indikator normal. Setelah mengamati lebih lama, Anda bisa dipulangkan. King, ayo pergi. Mereka semua sudah busuk sampai ke akarnya. Mereka yang tidak mengerti bahasa manusia. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Ibu, Anda beristirahat sejenak. Silakan lanjutkan semuanya. Apa yang kujanjikan padamu, sudah saya lakukan. Apa yang kau janjikan padaku, kapan akan dimulai? Jangan khawatir. Ini sudah dipersiapkan sejak lama. Bagaimana dengan Kinlan, wanita lusuh itu? Dia sudah menikah dan memiliki seorang anak. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan seseorang yang muda dan cantik sepertimu, berstatus tinggi, wanita muda kaya? Bagaimana mungkin namanya disebut-sebut dalam konteks yang sama? Adapun Gu Changqin, dia belum melihatnya. Seorang wanita sebaik dirimu, dia tidak tahu siapa. Sangat cocok untuknya, jika kamu beruntung dan hamil anak darinya. Gu Changqin, bukankah dia akan berada di bawah kekuasaanmu? Saya memiliki kepercayaan diri bahwa aku bisa mengalahkan Kinlan itu. King, ini adalah laporan terperinci milik Liu Hongmei, operasi transplantasi hati. Aku serahkan itu padamu sebagai etuan. Oke, terima kasih senior. Omong-omong, saya sudah mendiskusikannya dengan beberapa pemimpin di rumah sakit. Operasi besar yang Anda lakukan beberapa waktu lalu, semuanya cukup sukses. Jadi kami sedang bersiap untuk mempromosikan Anda kepada kepala seksi Chu Hong, dokter di rumah sakit bedah pertama. Saya tidak setuju. Ini adalah keputusan yang telah dibuat oleh pimpinan rumah sakit. Apa hakmu untuk mempertanyakannya? Direktur, saya sudah berada di tempat kami, rumah sakit bedah pertama, selama 10 tahun sekarang. Selama 10 tahun ini, saya telah melakukan tidak kurang dari ratusan operasi besar dan kecil. Kinlan hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dia pernah berada di rumah sakit kami, kurang dari 3 bulan. Atas dasar apa dia bisa menjadi kepala seksi? 10 tahun yang lalu senior saya sudah ahli bedah terbaik di Yuncheng. Berapa banyak orang yang bisa mencapainya? Apa yang dimiliki senior saya? Di samping itu, promosi tidak berdasarkan senioritas, tetapi pada kemampuan. Kemampuan? Saya rasa itu soal kemampuan diranjang. Senior, kamu pantas mendapatkan semua ini. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya akan berpartisipasi dalam penilaian kepala seksi. Saat waktunya tiba, semua orang akan berkompetisi secara adil. Maka tidak akan ada seorang pun. Mereka tidak lagi mengoceh. Bagus. Saya yakin Anda pasti akan menang. King, aku sangat mencintaimu. Aku hanya ingin melakukannya sebelum aku mati. Sampai jumpa untuk terakhir kalinya. Sudah berapa kali kukatakan padamu, berhenti selalu menarik aksi semacam ini. Ini tidak berguna. Jika kamu tidak datang, lalu tinggal menunggu untuk mengambil jenazahku. Suleya kembali melakukan aksi seperti ini. Aku benar-benar lelah dengan ini. Kamu tetap harus menemuinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, ini tidak akan mudah bagimu untuk menjawab kakaknya. Bagus.
Kalau begitu tunggu aku di rumah malam ini. Aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Bagus. Bu Changqing, kau tak bisa lolos dari genggamanku. Aku sudah tahu itu, kamu masih peduli padaku. Zulia, sudah berapa kali kukatakan padamu, selalu berhenti. Mempermainkan saya dengan cara seperti ini, itu tidak ada artinya. Di antara kita berdua, tidak ada kemungkinan. Changqing, mari kita coba sekali. Saya pasti akan lebih banyak, lebih cocok untukmu daripada Qinlan. Tak tersembuhkan. Changqing, berjanjilah padaku satu hal. Mulai sekarang, kita akan menjadi lebih baik. Apa kamu yakin? Saya yakin. Bagus, berbicara. Minumlah segelas anggur ini, dan setelah itu aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kamu tidak percaya padaku. Lalu kamu minum yang ini. Ingat apa yang kamu katakan. Zulia, apa yang kau berikan padaku untuk diminum? Changqing, apa yang kuberikan padamu untuk diminum? Tentu saja, adalah sesuatu yang bisa membuatmu merasa nyaman. Changqing, malam ini, kau milikku. Changqing, aku mencintaimu. Changqing, Changqing, aku mencintaimu. Bu Changqing, dibandingkan dengan pria biasa, kamu tidak berbeda. Mengapa Changqing belum kembali juga? Mungkinkah sesuatu telah terjadi, Changqing? Kamu bukan kakak perempuanku. Changqing. Changqing, jangan menahannya lagi. Itu tidak baik untuk tubuhmu. Aku akan membuatmu merasa nyaman. Changqing, Aku tak akan pernah menyentuhmu, sekalipun aku mati. Changqing. Tidak. Saya tidak bisa membiarkan kakak senior. Lihat aku seperti ini. Changqing. Ada apa denganmu? Changqing. Ada apa denganmu? Changqing. Changqing, Changqing. Ada apa denganmu? Changqing, apa kabarmu? Aku merasa sangat buruk. Anda telah dibius. Itu adalah Zulia. Sedang menuju ke rumah sakit sekarang. Sudah terlambat.
Changqing telah banyak membantu saya. Aku tidak bisa membiarkan dia merusak segalanya. Kebahagiaan di sisa hidupnya. Lan. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Kamu memanggilku apa? Lan. Sebenarnya aku selalu menginginkan untuk memanggilmu seperti itu. Aku takut kamu akan marah. Jadi aku tidak berani. Changqing belum menikah. Aku tidak bisa membiarkan hidupnya memiliki noda. Lan, kamu luar biasa The semalam. film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu katakan? Ini adalah pertama kalinya saya. Anda tidak berencana untuk menghindari tanggung jawab kan? Pertama kali. Ya. Aku. Ketika saya berusia 18 tahun, saat aku bertemu denganmu di sekolah, sebenarnya aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Baru kemudian, bahwa kamu menikahi Chuli, aku meyakinkan diriku untuk melepaskan. Tapi aku sama sekali tidak bisa. Jadi saya dimaksudkan untuk jangan pernah menikah. Kemudian, persis seperti ini, diam-diam mengawasimu. Kamu sungguh bodoh. Mengapa saya tidak? Apakah Anda menyadari perasaan Anda sebelumnya? Sebenarnya, jika bukan karena gangguan Sulia, saya ingin mengaku padamu tadi malam. Tetapi, mengingat situasi saat ini, saya cukup puas. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Lan, maukah kamu menikah denganku? Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Keluargamu tidak akan setuju. Apakah kamu mempercayaiku? Aku pasti bisa menanganinya, semuanya. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita sekecil apapun keluhan. Kalau begitu aku setuju untuk menjadi pacarmu. Tetapi, kamu tidak bisa memberitahu siapapun. Anda tidak bisa membiarkan Cheng Cheng atau rekan-rekan di rumah sakit mengetahuinya. The film was translated Dr. Kim and melihat narrated by persis M seperti yang saya Media. lakukan ketika masih muda. Sinfan Presiden Sinkro. Persis sama. Seandainya putriku masih hidup. Sekarang, usianya akan sama dengan usianya. Ibu Xiang, pemeriksaan praoperasi Anda. Semuanya normal. Dalam 3 hari, saya akan secara pribadi melakukan kraniotomi untuk Anda. Bagus, terima kasih. Ibu, mengapa kamu ingin meninggalkan setengah dari harta warisan kepada Seng Shui? Sungguh tidak sopan. Dia adalah kakak perempuanmu. Seng Shui telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Kakak perempuan seperti apa dia? Saya tidak peduli. Uang ini, semuanya milikku. Segera hubungi pengacara untuk merevisi surat wasiat. Uangku. Aku akan memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Adapun bagianmu, jika kamu tidak menginginkannya, saya bisa menyumbangkannya untuk Anda. Akulah putramu satu-satunya. Jika Anda tidak merevisi surat wasiat, aku tidak akan menandatangani formulir persetujuan pembedahan. Apa yang tadi kamu katakan, Anda? Dasar bajingan. Pergi dari sini. Pak, silakan pergi. Pasien saat ini sangat gelisah. Tidak pantas membahas apapun. Ibu, apakah kamu menginginkan uang itu atau hidupmu? Anda, pikirkan baik-baik. Anda. Dr. Ken, kamu harus menyelamatkanku. Aku belum menemukan putriku. Aku tidak bisa mati. Tenang saja. Sekalipun putramu tidak menandatangani formulir persetujuan operasi, Anda bisa menandatanganinya sendiri. Atau, carilah seseorang yang Anda percayai untuk mengesahkan persetujuan. Operasi akan berjalan sesuai jadwal. Kemudian, bolehkah saya meminta Anda untuk melakukannya? Saya. Lan,
Apakah kamu benar-benar bermaksud demikian? Untuk menandatangani milik Ibu Seng, formulir otorisasi pembedahan dirimu sendiri. Saya sudah menandatanganinya. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia terlihat sangat familiar. The film was Seolah-olah aku pernah translated melihatnya and di narrated suatu by tempat. M. Dahulu Media. kala, dia sangat mirip kepada ibu yang kubayangkan. Jika Anda mengatakannya seperti itu, saya sungguh berpikir bahwa Anda dan Presiden Shin terlihat sekitar 60 hingga 70% mirip. Mungkinkah itu? Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku tumbuh dewasa di Haichen, panti asuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah datang mengunjungi saya. Bagaimana mungkin aku punya orang tua? Tapi Anda sudah mengatakannya sebelumnya, bahwa kamu tidak ingat kenanganmu dari sebelum usia 8 tahun. Adapun Presiden Shin, dia kehilangan seorang putri sebelumnya, dan waktunya cocok. Bagaimana kalau? Tidak banyak kebetulan yang terjadi. Sekarang, aku hanya ingin menikmati saat ini bersamamu. Saya tidak ingin membuang waktu, memikirkan hal-hal ini. Hal-hal yang tidak masuk akal. Aku akan mendengarkan istriku. Jangan panggil aku seperti itu. Kinlan, kamu akan segera. Tidak bisa tertawa. Dasar wanita tua sialan. Anda memperlakukan orang asing dengan tidak hormat. Lebih baik daripada caramu memperlakukanku. Hari ini, aku akan mengirimmu ke bawah untuk bersatu kembali dengan Seng Shui. Hati-hati. Presiden Shin. Presiden Xiang, The film was translated and narrated Presiden by Xiang. M. Media. kamu akan baik-baik saja. Presiden Xiang. Lan-Lan. Aku senang kamu baik-baik saja. Presiden Xiang. Ibu. Kami bahkan belum saling mengenali satu sama lain. Kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi padamu. Bangun, Ibu. Presiden Shin. Ibu. Kamu akan baik-baik saja. Ibu. Jalan utama sekolah dasar Sui. Sebuah kecelakaan mobil telah terjadi. Kirimkan ambulans ke sini. Ruang operasi. Ibu. Kamu harus bertahan hidup. Aku masih punya banyak sekali untuk memberitahumu. Wang Chao. Ruang operasi sudah siap. Persiapan untuk operasi. Ya. Lan-Lan, saya akan melakukan operasi Presiden Shin. Kamu harus beristirahat. Tidak, saya harus secara pribadi melakukan operasi pada ibu saya. Jika tidak, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Gagal jantung. Bersiap untuk defibrilasi. Detak jantungnya belum kembali. 200 joule pertama kali. Masih belum ada pemulihan. Mulailah CPE. Senior. Sudah 1 jam berlalu. Menyerah. Ibu. Ini aku Shui. Apakah kamu tidak mencariku? Tolong bangun. Bukalah matamu dan tatap aku. Aku ada di sini. Tolong bangun. Akhirnya aku menemukan keluargaku. Kamu tidak bisa meninggalkanku lagi. Ibu. Shui, apakah sakit? Apakah kamu terjatuh? Ibu ada di sini. Tidak sakit. Shui adalah bayi kesayangan ibu. Detak jantung pasien telah kembali. The Senior. film was translated and narrated by M. Media. Selebihnya saya serahkan kepada Anda. Jangan khawatir. Ibu. Tidak. Ibu. Tidak. Lan-Lan. Kamu sudah bangun. Di mana ibuku? Ibu saya baik-baik saja, kanan. Operasi tersebut berhasil. Setelah efek anestesi hilang, dia akan bangun. Itu luar biasa. Dengan tangan-tangan saya ini, aku menyelamatkan ibuku. Bertahun-tahun lamanya mempelajari kedokteran. Semua itu sepadan. Shui. Ibu akhirnya menemukanmu. Shui, tahukah kamu selama bertahun-tahun ini, betapa aku merindukanmu?
Anda tahu segalanya. Changqing memberitahuku. Mengapa kamu tidak? Bisakah kamu bertemu kembali denganku lebih cepat? Saya mengerti, kamu masih menyalahkanku karena kehilanganmu saat itu. Tidak. Saya belum pernah menyimpan dendam terhadapmu. Aku hanya takut. Aku tahu, Anda takut bahwa setelah kita bersatu kembali, Anda akan menghadapi pembalasan dari Tianqi. Asisten Liu sudah menyelidiki semuanya. Orang yang mengendarai mobil di sekolah dan memukulku adalah Tianqi. Anda adalah ibu kandungnya. Bagaimana mungkin dia? Apakah kamu begitu tidak berperasaan? Semua ini karena aku terlalu memanjakannya. Dia sekarang tidak lagi menghargai keluarganya. Dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Saat kamu menghilang di usia 8 tahun, saya juga bertanya-tanya jika masalah ini ada hubungannya dengan Tianqi. Tapi aku tak berani memikirkannya terlalu dalam. Aku hanya takut. Aku takut bahwa orang yang kulahirkan adalah sejenis iblis. Lan Lan. Aku sangat lelah. Anda pasti lelah, saudari. Minumlah sesuatu. Terima kasih, adikku. Ini enak sekali. Kamu juga punya. Aku tidak haus. Aku akan meminumnya sebentar lagi. Adik laki-laki, aku sangat mengantuk. Kakak perempuan, jika kamu mengantuk, tidurlah. Saat kamu bangun tidur, kamu akan bisa melihat ibu. Xing Shui, selama kamu menghilang, ibu hanya akan cintai aku saja. Sekarang aku ingat. Seng Tianqi lah yang menjualku. The film was translated and narrated by M Media. Petugas, bisakah kamu mengizinkanku? Apakah kamu akan menyampaikan beberapa patah kata lagi kepadanya? Nenek sihir tua. Kamu benar-benar kejam. Untuk benar-benar memanggil polisi, untuk menangkap saya. Bahkan seekor harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Jaga ucapanmu. Dia adalah ibu kandungmu. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk menggurui saya? Karena aku adalah saudara perempuanmu. Apa yang tadi kamu katakan? Kamu adikku. Saudari saya meninggal dunia sudah lama sekali. Mati hingga tak tersisa secuil pun tulang. Ditinggalkan. Apakah kamu ingat botol susu ini? Ini persis sama dengan yang itu. Kau mengembalikannya padaku saat itu. Kecuali botol yang kau berikan padaku. Hanya berisi pil tidur di dalamnya. Itu tidak mungkin. Saya telah menginstruksikannya dengan jelas. Untuk menjual Anda jauh. Bagaimana mungkin kamu bisa kembali? Saat saya berada di dalam mobil, aku terbangun. Lalu aku melompat keluar dari mobil. Kepalaku membentur batu. Dan aku kehilangan ingatanku. Saya dibesarkan oleh Rumah Kesejahteraan Haicheng. Sekarang saya seorang dokter. Xing Shui, aku membencimu. Seng Shui. Kamu memang sosok yang tangguh. Kau membawa sial padaku saat kita masih muda. Dan sekarang kita sudah dewasa. Kamu masih saja membawa sial padaku. Seharusnya kau tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Inilah yang harus kau bayarkan padaku. Meninggalkan saudara perempuanmu. Dan bersekongkol melawan ibumu. Untuk sisa hidupmu. Bertobat di penjara. Segala sesuatu di keluarga Seng adalah milikku. Anda tidak berhak mengambilnya. Kamu tidak punya hak. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Aku akan memasak hari ini. Mari ibu dan anak perempuan. Semoga acara kumpul-kumpulmu menyenangkan. Bi, hari ini adalah waktu makan malam keluarga Anda. Tidak pantas bagi saya untuk datang. Apa yang tidak pantas dari hal itu? Ini semua karena kamu, bahwa saya mengadakan makan malam keluarga ini. Ibu. Changqing. Hari ini adalah makan malam keluarga. Mengapa kamu membawa orang luar? Dia bukan orang luar. Namanya Kinlan. Dia tunanganku. Saya pikir, karena hari ini, makan malam keluarga, aku akan membawanya. Untuk bertemu kerabat. Dan kenalilah mereka. Masalah sebesar itu, mengapa kamu tidak katakan sesuatu padaku sebelumnya? Bibi, Changqing pasti tidak akan memberitahu Anda sebelumnya. Karena jika kamu tahu, Anda pasti tidak akan setuju. Mengapa kamu mengatakan demikian? Karena wanita ini, dia tidak hanya pernah menikah, tapi dia juga punya anak. Ini anaknya. Sudah di sekolah dasar. Changqing, apakah yang dikatakan Lia itu benar? Ibu, aku tidak peduli dengan semua itu. Aku sangat menyukai Kinlan. Anda
Dasar anak yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda mencoba untuk membuatku marah sampai mati? Keluarga Gu kami, setidaknya merupakan keluarga terhormat. Di Yuncheng. Bagaimana mungkin kamu menikah? Seorang wanita yang bercerai. Yang kuinginkan hanyalah Kinlan sendiri. Jika Anda tidak mau menerima ini, menantu perempuan. Kalau begitu jangan akui keberadaanku sebagai putramu. Anda. Betapa meriahnya. Kinlan, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar berhasil mendaki setinggi itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kinlan, kamu hidup menumpang dari keluarga Chu kami. Selama 10 tahun, Anda memiliki kewajiban untuk menafkahi saya di masa tua saya. Apakah kamu tidak ingin menikah? Bu Changqing, bagus. Kamu bisa mengajakku bersamamu saat kamu menikah. Mengatakan hal-hal seperti itu. Apakah kamu tidak takut tersambar petir? Ibu saya tidak salah. Kinlan, kamu hanyalah seorang yatim piatu tanpa orang tua. Kamu tidak tahu cara melayani seorang pria, atau bagaimana cara menyenangkan ibu mertua. Aku merasa kasihan padamu, dan memberimu sedikit makanan. Tapi bagaimana kamu bisa membayarku dengan berselingkuh selama pernikahan kami, dan mengkhianati saya? Sangat terang-terangan, aku memberitahumu, tanpa beberapa juta hari ini, Anda bisa melupakan soal pernikahan. Changqing, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar menjadi seperti itu? Orang ketiga karena wanita ini, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Gu. Sama sekali. Anda, Chu Wuli, apakah kamu benar-benar manusia? Jelas sekali kamulah yang berselingkuh selama pernikahan. Changqing dan aku, hanya setelah perceraian. Apakah kita bertemu? Jangan berani-beraninya kau memfitnahnya. Jangan kira, aku tidak tahu. Gu Changqing, aku sudah menyukaimu. Kembali ke universitas. Sekarang kamu masih bekerja di rumah sakit yang sama, menghabiskan setiap hari bersama. Anda mungkin sudah lama sekali. Aku adalah suamimu di rumah, dan Gu Changqing adalah milikmu. Suami kantoran kan? Anda, Jika Anda mengucapkan satu kata lagi, aku akan merobek mulutmu sampai hancur. Mulai kehilangan kendali. Itu membuktikan bahwa saya benar. Bagaimana dengan ini? Beri aku 10 juta, dan aku akan membuang ini. Kubis busuk yang sudah saya gunakan selama 10 tahun. Giliranmu. apakah tidak ada keadilan atau hukum di sebelah kiri? Menantu perempuan ini bekerja sama dengan kekasihnya untuk memukul suaminya dan ibu mertuanya. Kalian orang-orang kelas atas, apakah seperti ini cara menindas orang jujur? Ini nyonya gue. Dia sangat menghargai reputasinya di atas segalanya. Jika dia menikahi menantu perempuan seperti ini, di masa depan, dia tidak akan mampu mengangkat kepalanya. Changqing, lihatlah mereka. Seluruh keluarga ini, mereka semua bajingan. Jika Anda terlibat dengan keluarga ini, untuk sisa hidupmu, Anda tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Lihatlah Lia, betapa gadis yang luar biasa dia. Nyonya Gu, antara aku dan keluarga Chul, tidak ada lagi koneksi. Percaya saya pasti akan menangani ini. Siapa bilang tidak ada hubungan? Jika saya mengatakan ada hubungan, lalu ada satu. Ayah, nenek, aku mohon padamu, berhenti menyiksa ibuku. Ibunya mengorbankan karirnya bagi kita, bekerja keras tanpa mengeluh, berfungsi sebagai ibu rumah tangga selama 10 tahun. Mohon bersikap baik dan membiarkannya pergi. Biarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Anda, anak nakal, kita adalah keluarga di sini. Mengapa kamu memihak dengan orang luar? Izinkan saya bercerita kepada Anda. Jika ibumu menikah dengan orang itu, pria bernama gue, lihat apakah dia masih menginginkanmu. Aku akan menjaga Chen Chen dan memenuhi tanggung jawab seorang ayah. Terima kasih pamanku. Kinlan, seseorang sepertimu tanpa status dan tidak memiliki latar belakang dari lapisan bawah masyarakat. Kamu sama sekali tidak pantas memasuki keluarga Gu. Shen Wansan telah tiba. Presiden Shen. Ketua Shen, apa yang membawamu kemari? Dr. Qin adalah saya, penyelamat. Saya dengar, dia datang untuk bertemu calon ibu mertuanya hari ini. Jadi saya secara khusus menyiapkan beberapa hadiah sederhana untuk menyampaikan ucapan selamat saya. Ketua Shen, ini terlalu berharga. Tidak berharga. Dr. Qin menyelamatkan hidup saya. Menurutmu, hidupku, apakah ini tidak sepadan? Jeti, dia sebenarnya seorang dokter. Dr. Qin adalah ahli bedah terbaik di Yuncheng. Dia telah menyelamatkan banyak pasien. Menyebutnya sebagai orang suci yang masih hidup, itu bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Seandainya dia tidak menikahi pria yang salah, dia pasti sudah seorang tokoh besar di dunia kedokteran. Saya bisa membuktikannya. Itu adalah Chu Wuli yang berselingkuh dengan grup Juhao, manajer proyek Kai Wenjing. Itulah mengapa Dr. Qin menceraikannya. Menantu perempuan seperti ini, kamu tidak boleh melewatkannya. Ya. Lalu bagaimana jika Anda seorang dokter, sampai ke tulang-tulangnya, dengan darah kotor mengalir di pembuluh darahmu? Kau adalah orang biasa yang paling rendah kedudukannya. Fakta ini, Anda tidak akan pernah memiliki cara untuk berubah. Grup Xiang kami, pewaris yang paling berharga dan mulia. Bagaimana bisa begitu di dalam mulutmu? Apakah dia menjadi rakyat jelata biasa?
Maafkan aku Lan. Ibu datang terlambat. Tidak. Apa yang tadi kamu katakan? Bagaimana mungkin dia bisa? Apakah dia pewaris yang grup? Putriku sendiri. Apakah aku tidak akan mengenalinya? Lan adalah milik kami. Grup Sheng, selama lebih dari 20 tahun. Pewaris keluarga Sheng yang hilang. Dia sebenarnya seorang ahli waris. Putra, ini adalah keluarga Chu kami. Hanya kesempatan untuk mengubah hidup kita. Kita sama sekali tidak boleh melewatkannya. Ibu mertua yang terhormat. Silakan terima busur panah dari menantu Anda. Ibu dia. Kamu adalah Chuli. Ya, saya. Kinlang dan aku telah menikah selama 10 tahun. Anak kami sebentar lagi akan masuk SMP. Mertua, di masa lalu, semuanya hanyalah kesalahpahaman. Mulai sekarang, kedua keluarga kita seharusnya bisa akur dan menjalani kehidupan yang baik bersama-sama. Kalahkan mereka. Beraninya kau menindas putri dari keluarga Shang. Hari ini saya akan mengizinkan Anda sedikit menderita. Nona Su, kamu pikir kamu mau pergi kemana? Ini urusan antara kamu dan Chuli. Dendam di antara kalian berdua. Semuanya. Dia melakukan semuanya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Dasar jalan. Kamu berbohong. Semua hal buruk ini dilakukan oleh Julia 3 bulan lalu. Dia menghasut Kau Wenjing. Dia ingin bersama Gu Changqin dan bahkan memberinya obat bius. Dia bahkan membuatku menjelekkan Kinlan di mana-mana. Orang yang pantas dipukuli seharusnya dia. Lepaskan aku. Saya. Pewaris grup Zhou. Beraninya kau menyentuhku. Bagaimana mungkin aku mengingatnya? Tuan Tua Chu sudah mengusirmu dari rumah. Kinlan. Maafkan saya, mohon maafkan saya. Aku tidak bermaksud. Target Anda. Aku terlalu mencintai Changqing. Itulah sebabnya aku tersesat. Mohon maafkan saya. Seseorang seperti kamu, yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Apakah kamu benar-benar akan bertobat? Seandainya aku masih seperti itu, The film tanpa was identitas, translated anak and yatim piatu narrated tanpa by status, N-Media. maukah kamu meminta maaf padaku? Anda tidak akan. Kamu akan terus mempermalukan saya untuk memuaskan kesombonganmu. Lan, bagaimana seharusnya kita menghadapinya? Haruskah kita menggunakan beberapa metode? Tidak perlu, Bu. Berurusan dengan orang seperti dia hanya akan mengotori tangan kita. Mari kita serahkan dia ke polisi. Biarkan hukum menghukumnya. Bawa dia pergi. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Dan ibu dan anak ini, mereka menyiksa kamu selama 10 tahun. Menurut saya, kita mungkin juga masing-masing mematahkan salah satu tangan mereka. Istri, demi pernikahan kita, tolong selamatkan nyawa kami. Kehidupan anjing ini. Ya silakan. Demi Chang, izinkan kami pergi. Hanya kali ini saja. Sedikit hubungan darah. Anda bersama Cheng. Saya sudah mengembalikan uangnya untuk dia. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Asalkan kau mengizinkan kami pergi, kami akan menyetujui apapun. Keluar. Lan. Saya minta maaf. Cukup sudah ketika kamu memerintah Kinlan ke sana kemari. Lan, bukankah kamu bilang begitu? Masih ada hadiah untuk Nyonya Gu. Nyonya Gu, Lan sedang mengandung anak Changqing. Dan itu adalah anak kembar non-identik. Ini adalah hadiah paling mengejutkan yang pernah saya terima. Ibu. Sekarang, bisakah kamu menerima menantu perempuan ini? Aku menerimanya. Bagus. Hari ini saya berada di sini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga Gu dan Sheng. Pernikahan yang bahagia. Ini rumah kami. Atas dasar apa Anda menyegelnya? Chuli menggunakan rumah itu sebagai jaminan untuk pinjaman ban. Sekarang pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi. Jadi properti tersebut harus digunakan untuk melunasi hipotek. Anak laki-laki. Itulah yang mereka katakan. Apakah semuanya benar? Saya berhutang uang kepada kasino. Jika saya tidak membayar kembali, mereka akan mengambil nyawaku. Saya tidak punya pilihan. Jadi saya mengambil pinjaman hipotek. Bagaimana saya melahirkan? Hal yang sangat tidak beruntung sepertimu. Sang istri melarikan diri. Anak laki-laki itu dijual. Dan sekarang, bahkan tidak ada tempat untuk hidup. Keluarga ini, semuanya hancur karena kamu. Ibu, saat kamu memerintah Kinlan ke sana kemari, aku tidak menyangka kau berhati lembut. Cukup, berhenti menangis. Hal terpenting sekarang adalah cara mendapatkan uang. Apakah Anda punya caranya? Ibu, di tangan kita. Bukankah kita masih punya kartu truf? Nenek kalian semua, sekarang kamu bahkan tidak bisa
mampu makan. Ayahmu berutang. Banyak hutang judi. Cheng Cheng, apakah kamu akan pulang bersama nenek? Tidak. Ibu akan marah jika dia mengetahuinya. Cheng Cheng, kamu mentraktir nenek makan. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang perlu saya ucapkan terima kasih? Nenek masih ingat kamu. Kamu selalu paling menyukai minuman ini. Ini untukmu. The film was Terima kasih, Nenek. translated and Nenek, aku narrated harus by pergi. Emilia. Ibu dan pamanku sedang menunggu saya pulang untuk makan malam. Cheng Cheng, apakah kamu sekarang memandang rendah nenek? Minuman yang diberikan nenek kepadamu, kenapa kamu tidak meminumnya? Tidak, Nenek. Cheng Cheng, jangan salahkan nenek. Ayahmu dan aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Tetapi untuk mengambil langkah ini, jangan sentuh anakku. Akhirnya kau sampai di sini. Cuwuli, kamu benar-benar sudah gila. Cheng Cheng adalah putra kandungmu. Bagaimana bisa kau tega menculiknya? Dia bahkan tidak mengakuinya. Saya sebagai ayahnya, mengapa saya masih harus mengakui anak ini? Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Apakah kamu tidak mencintai Qinlan dan Chu Cheng? Bagus. Kemudian gunakan hidupmu untuk ditukar dengan nyawa Chu Cheng. Apakah Anda bersedia? Jangan dengarkan dia. Dia orang gila. Ayo cepat. Saya tidak memiliki banyak kesabaran. Cuwuli, orang yang kau benci adalah aku. Biarkan Cheng Chang dan Changking pergi. Aku berada di bawah kekuasaanmu. Gu Kangking itu tidur dengan wanitaku dan mencuri anakku. Dia harus membayar dengan nyawanya hari ini. Bagus. Changking, Apakah itu cukup? Gu Changkin, kamu benar-benar menyedihkan. Bergegas membersihkan kekacauan orang lain, bersedia menukar hidupmu untuk anak orang lain. Kamu tidak akan pernah mengerti. Saya akan merawat Cheng Chen sebagai anak kandungku sendiri. Tetap sama. Tidak seorang pun bisa. Bisakah mereka melindungimu sekarang? kamu hanya menginginkan uang kan? Tentukan harga Anda. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang pernah sekamar denganku. Kamu masih lebih mengenalku. Saya ingin semuanya atas nama Anda dan Gu Changkin. Semua aset. Apakah kamu tidak takut mengambil tanggung jawab yang terlalu besar? Kakimu sebenarnya baik-baik saja. Cuwuli menculik Cheng Cheng. Selain menginginkan uang, dia pasti juga berencana untuk menyiksa kamu. Bawa ke sini. Ambil ini untuk berjaga-jaga. Cuwuli, orang yang kau benci adalah aku. Bebaskan Cheng Cheng dan Changking. Saya siap membantu Anda. Kalian para pezina yang tidak tahu malu. Beraninya kau berbohong padaku. Jika kau berani melontarkan kata-kata kotor lagi, aku akan memotong lidahmu. Cheng Cheng, apa kamu baik-baik saja? Ibu, aku minta maaf. Aku telah membebanimu lagi. Biarkan anakku pergi. Qinlan. Qinlan, kami berdua sungguh tidak bisa terus hidup. Itulah mengapa kami menggunakan trik kotor seperti itu. Percaya saya, Chuli, dia tidak akan pernah menyakiti Cheng Cheng. Dia hanya ingin menipu untuk mendapatkan uang untuk dibelanjakan. Ini bukan kejahatan yang dihukum mati. Berunding dengan seekor binatang buas, hanya membuang-buang hidup. Anda sebaiknya menyimpan kata-kata ini untuk memberitahu polisi. Siapa yang menelepon polisi? Petugas, The film was Saya menelepon translated polisi. and Dia menyandera narrated by putra saya. Emilia. ini pisaunya. Bawa dia pergi. Aku tidak menerima ini. Qinlan, selama aku masih hidup, kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkanku. Putra, tidak akan terjadi apapun padamu. Ibu semakin tua. Changking, Terima kasih, Papa Gu. saat aku pertama kali menikah, tidak ada upacara pernikahan, tidak ada cincin kawin. Saya menghabiskan waktu 10 tahun tergelap dalam hidupku. Tapi aku tidak menyerah, hak untuk mengejar kebahagiaan. Sembari meraih kesuksesan dalam karir saya juga menunggu orang yang benar-benar mencintaiku. Saya ingin menggunakan pengalaman pribadi saya untuk memberitahu semua orang, perceraian bukanlah hal yang memalukan. Selama kita cukup berani untuk menjadi diri kita sendiri, pasti akan ada seseorang yang mencintai dirimu seutuhnya.
Aku mempercayakan ibu kepadamu. Kamu pasti sangat menyayanginya. Jangan khawatir. Lan, kamu sangat cantik hari ini. Kamu juga sangat tampan. Saya sudah berkali-kali memimpikan pemandangan seperti ini. Tetapi, setelah bangun tidur, aku tak pernah bisa menghubungimu. Kau menungguku selama lebih dari 1 dekade. Untuk sisa hidup kita. Kita akan berjalan bergandengan tangan. Aku mencintaimu. Aku pun mencintaimu.